Selamat malam, salam sejahtera untuk kita, Ibu Bapak, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16, dengan tema menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dan juga berkat Tuhan yang sudah kami terima. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama datang dalam persekutuan kami, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud kehendak firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada saat ini dengan perikop yaitu tentang seorang yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kusta atau lepra ini adalah satu penyakit atau jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri lepra yang ganas. Kusta ini dikategorikan sebagai penyakit menahun, dia menyerang kulit dan saraf. Jadi secara perlahan-lahan tetapi pasti bakteri ini mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh. Dan penyakit ini merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, penderita kusta umumnya itu diisolasi dan diasingkan. Nah, karenanya penyakit kusta dianggap penyakit yang najis di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesembuhan selalu menjadi dambaan kita ketika kita dalam keadaan sakit. Berbagai upaya, usaha kita lakukan untuk mendapatkan kesembuhan atau untuk bisa sembuh dari penyakit kita. Demikian juga di dalam nas kita pada malam hari ini, dikisahkan seorang kusta mendatangi Tuhan Yesus dengan harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Penyakit kusta mematikan telah menggerogoti tubuhnya. Dan dengan iman ia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Sebab Tuhan Yesus sudah banyak menyembuhkan orang sakit. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-40. Penderita kusta ini tidak ragu, dia tidak bimbang. Dia juga tidak malu tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Meminta supaya Tuhan Yesus mentahirkan dia dan menyembuhkannya. Dan dia mengharapkan pengasihan Tuhan Yesus. Karena ia percaya hanya dengan kemurahan Tuhan saja maka sakitnya dapat disembuhkan. Dengan harapan dan iman sebesar biji sesawi, dipahami dan dimengerti oleh Tuhan Yesus. Walaupun kata-kata permohonannya begitu singkat dan pendek, sama sekali tidak ada air mata dan tangisan. Namun Tuhan Yesus mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang yang sakit kusta ini. Tuhan Yesus mendengar dan menjawab permintaannya. Tuhan Yesus mengasihinya sehingga Tuhan Yesus menyatakan otoritas dan kuasanya pada saat itu. Menyatakan belas kasihan kepada orang yang sedang sakit kusta ini. Hanya dengan menjamah dengan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Maka seketika itu juga penyakit kustanya lenyap. Dan si penderita mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan jasmani dan mendorong penderita untuk memeriksakan kesembuhannya kepada imam di bait suci. Dan dengan datang kepada imam,
hidupnya dipulihkan, hidupnya diperbaharui dengan beribadah kepada Allah. Kita bandingkan di dalam kitab Imamat pasal 14. Tuhan Yesus mau bahwa tidak hanya jasmani yang sehat, tetapi juga rohani sehat. Kesehatan yang sempurna diberikan Tuhan Yesus kepada penderita kusta itu. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa mujizat kesembuhan bukan perkara yang mustahil bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Penyakit yang sudah berpuluh-puluh tahun dan tidak ada obatnya bisa membawa seseorang pada kemarahan, putus asa yang besar. Penyakit menunjukkan bahwa manusia itu lemah dan tidak berdaya. Nah, di sini kita diingatkan untuk terus dan tetap berharap dan berdoa. Pengharapan dan permohonan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat kesembuhan secara pribadi buat masing-masing kita. Asalkan kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai tabib atas penyakit kita. Firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih mengajarkan juga kepada kita bahwa kesembuhan yang diberikan Tuhan Yesus membawa seseorang itu tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga rohani. Jika kita dijamah dan disembuhkan Tuhan Yesus, maka kita harus bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus mau supaya yang disembuhkan oleh namanya selalu bersyukur. Dan jika penderita sakit kusta itu sembuh, ia disuruh pergi kepada imam. Maka kita yang sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus disuruh untuk bersekutu, untuk memuji, untuk mempermuliakan namanya, agar benar bahwa kita itu hidup diberkati oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini tidak hanya penyakit jasmani yang bisa kita alami, tetapi juga penyakit rohani yang justru lebih berbahaya dan tidak bisa dianggap sepele. Sebab dapat membuat hidup kita dalam kebencian dan dalam kemunafikan. Jika benar hidup kita dipenuhi akar pahit, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Sudah seharusnya kita datang kepada Tuhan Yesus. Mohon pengampunan, mohon kesembuhan. Mohon untuk dipulihkan. Jika kita tidak bisa lagi mengampuni orang yang bersalah dan selalu menghina orang lain, sudah seharusnya kita datang kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan penyesalan dan mohon pemulihan daripadanya. Hidup ini adalah anugerah Allah. Sehingga kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Di tengah tekanan berat penderitaan hidup, kiranya kita tetap setia, beribadah, tekun berdoa kepada Allah yang senantiasa menjawab doa dan berkati harapan-harapan kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Di dalam Mazmur 147 ayat 11 berkata, sungguh Tuhan itu baik kepada orang-orang yang berharap padanya. Mari menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan di tengah pergumulan, penderitaan, sakit penyakit yang kita alami dan hadapi. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.